Halo teman-teman, apa kabar? Salam kenal semuanya, selamat malam gitu ya buat teman-teman semuanya. Salam kenal juga, nama saya Mike. Biasanya dipanggilnya namanya Ko Mike gitu ya. Memudahkan diri ya kan. Kapan lagi bisa bikin lebih mudah gitu ya. Tadi betul latar belakang saya seorang pengusaha di bidang distribusi kertas buat teman-teman yang tahu gitu ya. Kemudian saya juga seorang profesional marketer, saya juga seorang bis konsultan khususnya di bidangnya marketing sama branding. Kemudian saya juga ngurusin yang namanya calisthenic coach. Ya ini hobi jadi bisnis lah ya, hobi jadi duit bahasanya. Nah, terus kenapa kok saya masih mau melakukan yang namanya atau melakukan project Movinit ini, teman-teman? Ngambil project ini. Emangnya ada waktu, Pak, ya kan? Emangnya nganggur, emangnya nggak repot tuh nambah-nambah dan lain-lainnya. Nah, saya ada satu hal yang sangat menarik sekali ketika saya ketemu sama beberapa pengusaha-pengusaha waktu itu, saya ngobrol-ngobrol santai dengan mereka, saya tanya pertanyaan yang mirip waktu itu, yaitu adalah saya tanya, Pak, kenapa sih Bapak ini sudah punya yang namanya keuangan yang sangat bagus, tapi masih mau buka usaha A, masih mau buka usaha B, masih mau repot ngurusin bikin sistem A, sistem B, sistem C dan seterusnya. Ada usaha yang lagi oke, lagi kelihatannya menarik, diambil, dibikin lebih gede bisnisnya. Waktu saya tanya, apakah kurang kaya gitu ya pertanyaannya. Ternyata enggak, teman-teman. Ternyata mereka punya dua alasan kenapa kok mereka masih mau melakukan bisnis atau membangun bisnis di luar sana. Yang pertama adalah mereka ingin bangun lapangan pekerjaan seluas-luasnya karena mereka percaya bahwa berkat itu dari kita memberikan berkat ke orang lain gitu ya. Salah satunya pekerjaan atau partnership. Yang kedua adalah ini yang sangat bikin saya itu tertohok, teman-teman. Ya, mungkin nanti teman-teman akan mikir, oh ya betul juga ya, yaitu adalah bukan tentang kekayaannya, tapi tentang yang namanya keamanan finansial, teman-teman. Jadi bisa bayangin enggak, orang-orang kaya di luar sana, itu kenapa kok mereka bangun usaha A, usaha B, usaha C, masih mau repot ngurusin bikin properti, bikin apartemen, bikin hotel gitu ya, bikin usaha A, punya di bidang fashion, punya di bidang oil, punya di bidang ini, ternyata mereka pikirannya cuma satu. Mereka ingin punya yang namanya keamanan finansial. Semakin mereka punya lini bisnis yang makin banyak, mereka itu semakin aman. Bahasanya seperti itu, betul ya. Tapi pertama-tama mereka akan bangun dulu satu dua bisnis terlebih dahulu untuk supaya jadi kaya terlebih dahulu. Setelah itu baru aman. Nah, ngomong-ngomong tentang yang namanya aman, teman-teman, saya belajar dari satu kisah ini yang nanti saya mau sharingkan ke teman-teman. Ya, jadi hari ini saya nggak mau motivasi gitu ya. Saya nggak mau ngajarin teman-teman. Bukan ranahnya saya untuk ngajarin teman-teman. Bukan ranahnya saya juga untuk jadi guru gitu ya. Tapi saya ingin sharing. Ya kalau katanya Pak Chandra itu cerita gitu ya. Saya juga sama teman-teman. Saya ini mau cerita. Ya, siapa tahu cerita hari ini itu bisa jadi inspirasinya buat teman-teman, bisa jadi bahan renungan buat teman-teman uh, untuk menatap tahun depan, tahun 2025 ini jadi lebih baik lagi. Betul ya. Karena ketika saya ketemu dengan si sandwich ini, teman-teman, itu saya punya pola pikir, oh iya ya, ternyata hidup saya ini belum aman bahasanya. Betul ya. Jadi saya hari ini mau sharing tentang kisah si sandwich, teman-teman ya. Jadi misalkan saya nggak pakai namanya orang ya. Kalau misalkan beberapa orang pakai namanya Joni, terus Jono ya, Tuti, Budi, Adi, kan kasihan ya nama-namanya orang saya pakai. So, hari ini saya pakai namanya sandwich aja gitu ya. Kenapa kok namanya sandwich? Karena kalau pakai martabak nanti bingung. Orang lain bingung, namanya martabak itu enggak general gitu ya. Kalau sandwich kan sampai seluruh dunia itu ngerti sandwich itu kayak gimana. Ya, kita tahu tahu sendiri sandwich itu modelnya itu kayak gimana. Ada roti di atas, ada isi di bawah, di tengah-tengahnya ada yang namanya roti lagi di bawahnya atau isi diapit oleh yang namanya roti. Betul ya? Nah, cuma saya mau sharing tentang yang namanya kisah si sandwich ini. Waktu saya ngobrol-ngobrol dengan si sandwich ini, dia cerita. Saya melihat orangnya, sandwich ini adalah orang yang sangat pekerja keras, teman-teman. Ya, dia ini orangnya kerja keras, kemudian sayang keluarga. Dia ini selalu gimana caranya supaya keluarganya ini bisa makan setiap hari. Gimana caranya supaya kehidupannya keluarganya ini bisa tercukupi setiap bulannya. Gimana caranya supaya orang tuanya yang sudah menghidupi dia, anak-anaknya yang dari pasangannya gitu ya, itu bisa sekolah dengan baik, kehidupannya tercukupi dengan baik. Ya, jadi sandwich ini adalah orang yang sangat pekerja keras kalau saya bisa bilang teman-teman. Ya, jadi dia ini sudah kerja keras, cinta keluarga, terus ya berjuang apapun dilakukan selama itu halal. Yang penting orang-orang yang dicinta itu masih bisa hidup, masih bisa menikmati hidupnya.
Betul ya? Cuman teman-teman, namun sayangnya yang sering kejadian adalah si sandwich ini kejadiannya kayak gini teman-teman. Dia mau nggak mau akhirnya gara-gara memikirkan orang tuanya dan anak-anaknya, begitu dengan pasangannya, dia mikirnya akhirnya menghilangkan rasa isi di dalam dirinya sendiri. Yaitu adalah dia akhirnya punya yang namanya itu masalah. Satu, dia akhirnya harus mikirin atau tanggung jawab sama dua generasi, teman-teman. Yang satu ngurusin finansial orang tuanya, karena orang tuanya sudah nggak bisa nyari pekerjaan lagi, nyari uang atau nyari pendapatan pun juga akan lebih sulit gitu ya, karena usia, karena tenaga, karena mungkin punya waktu tapi nggak punya lagi yang namanya tenaga. Betul ya? Terus belum lagi dia harus ngurusin yang namanya anak atau keluarganya, keluarga intinya juga. Ya, pasangannya, anaknya, sekolahnya, dapur harus ngebul katanya. Ya. Kemudian yang kedua, gara-gara dia punya tanggung jawabnya itu ngurusin dua generasi, akhirnya apa? Dia punya yang namanya itu tekanan secara finansial, teman-teman. Jadi si sandwich ini ketika dia ngobrol-ngobrol, dia itu punya yang namanya itu pengeluaran yang gede banget, teman-teman. Yaitu pertama, satu, ngurusin pendidikan anak. Katanya orang pendidikan anak itu nggak pernah turun, ya nggak pernah kena yang namanya itu resesi. Jadi selalu naik setiap tahun. Uang gedung selalu naik setiap semesternya misalkan, ya. Jadi teman-teman bisa bayangin uang pendidikan anak nggak pernah ada yang turun, selalu naik 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 terus. Berarti kebutuhan untuk biaya pendidikan anak, si sandwich ini cerita kalau setiap tahun itu akan selalu ada yang namanya itu kenaikan, ya. Belum lagi yang kedua, dia juga harus mikirin gimana caranya supaya dia ini bisa nutupin kehidupan sehari-harinya dia plus jaga kesehatan si orang tuanya, ya. Jadi orang tuanya si sandwich ini karena dia sudah masuk masa pensiun gitu ya, sudah tidak bisa bekerja lagi, mau nggak mau akhirnya si sandwich ini harus membiayai kedua orang tuanya. Oke, nggak cuma kedua orang tuanya aja, kandungnya, tapi juga mertuanya yang juga tidak bisa aktif untuk bekerja atau mendapatkan penghasilan. Ya, efeknya apa? Si sandwich ini boro-boro punya yang namanya tabungan atau dana darurat. Ya, efeknya apa? Dia akan punya yang namanya itu pendapatan yang dia dapat setiap bulan itu selalu yang namanya itu habis, teman-teman, untuk ngurusin dua generasi tadi, orang tuanya maupun anaknya. Yang ketiga, teman-teman, dia punya problem juga itu apa? Waktunya itu terbatas. Maksudnya apa? Sulit bagi yang namanya itu waktu antara ngurusin pekerjaan utamanya, antara kumpul sama keluarga intinya, antara ngobrol-ngobrol sama orang tuanya. Ya, kalau bagus kalau misalkan orang tuanya itu kumpul bareng di rumahnya sama-sama. Gimana kalau misalkan orang tuanya ternyata di luar kota? Gimana kalau misalkan orang tuanya itu di luar pulau gitu ya? Jadi akan punya batas waktu yang sangat-sangat terbatas sekali. Ya, jadinya efeknya apa? Efeknya yang dirasakan sama si sandwich ini adalah dia mau nggak mau harus relain waktunya dia untuk menghidupi yang namanya dua generasi tadi. Dia udah lupa yang namanya me time itu kayak gimana. Dia udah lupa yang namanya uh, ngelakuin hobi untuk dirinya sendiri itu dia udah lupa, teman-teman. Dia fokusnya cuman adalah gimana caranya supaya anaknya punya pendidikan yang baik, keluarganya tetap punya yang namanya makanan yang sudah cukup setiap harinya bahkan setiap bulannya, dan orang tuanya itu punya dapat kesehatan dan keuangan yang cukup setiap bulannya. Ya, efeknya apa teman-teman? Kalau udah punya yang namanya tanggung jawabnya ngurusin dua generasi, keuangannya tertekan, waktunya juga terbatas. Efeknya apa? Tekanan yang namanya psikologi. Jadi si sandwich ini bawaannya itu marah mulu, ya kan? Bawaannya bete terus, bawaannya itu cemas terus, bawaannya itu khawatir terus. Why? Karena dia punya yang namanya itu masalah psikologis, teman-teman. Jadi dia nggak punya waktu tidur aja sedikit, ya tambah lama tambah sedikit. Karena dia stres. Pernah nggak teman-teman ketemu sama orang di luaran sana, itu di mobil misalkan atau di kendaraan udah di depan rumah tapi bengong, ya bingung mikirin besok kayak gimana ya, besok bulan depan kayak gimana ya. Nah itulah si sandwich, teman-teman, ya. Nggak cuma itu, teman-teman, yang dirasakan sama si sandwich, ya. Yang kelima adalah si sandwich itu sulit mencapai tujuan pribadinya. Ingat, dia harus relain hobinya dia harus relain passionnya dia harus relain bahkan impiannya dia, itu dia relakan untuk pendidikan anaknya. Dia harus relain untuk pasangannya dia harus relakan untuk keuangannya tadi, untuk orang tuanya, teman-teman. Ya, jadi itulah yang dialami oleh si sandwich. Belum lagi dia ngalamin yang namanya burnout atau kelelahan fisik sama emosional, ya kurang tidur lah, kurang dikit-dikit disenggol dikit marah lah, ya kan, ada orang yang ngutangin dia akhirnya marah lah, dia mau nyari utangan juga sulit lah, ya kan.
Itu dialamin sama si sandwich ini. Ya, belum lagi ngurusin namanya urusan ningkatin pendapatan itu sulitnya minta ampun buat si sandwich. Ya, bingung gimana ya caranya ningkatin penghasilannya dia karena hari-harinya berasa kayak kurang terus gitu ya. Terus minim dukungan sosial karena yang di luaran sana ketika dia sharing-sharing sama si sandwich lainnya, ternyata si sandwich yang lainnya itu juga cerita hal yang sama, teman-teman. Jadi menceritakan problem yang sama tapi nggak punya yang namanya solusinya. Jadi selalu ketemu bahasanya itu kayak orang buta nuntun orang buta. Ya, punya problem yang sama tapi nggak ketemu yang namanya solusinya. Cerita hanya sekedar cerita, ngerokok hanya sekedar teman ngerokok, teman ngopi, tapi nggak ketemu yang namanya solusinya. Belum lagi akhirnya apa? Si sandwich ini punya kekhawatiran tentang yang namanya masa depannya. Nanti kalau dia sudah tua, apakah anaknya dia ya. Jadi dia punya kekhawatiran akan masa depan yang begitu besarnya, teman-teman. Nah, pertanyaannya teman-teman, pertanyaannya adalah kira-kira kira-kira teman-teman kenal nggak sama si sandwich ini? Ya, jadi kira-kira teman-teman kenal nggak sama si sandwich yang kelihatannya kok kayaknya saya kenal banget ya? Kok tiap kali saya lihat cermin, saya lihatnya si sandwich ini ya? Ya, kadang-kadang orang itu hidup terasa seperti sandwich gitu ya, kejepit di antara dua hal yang nggak bisa dihindari. Jadi mungkin hari ini teman-teman itu masuk ke golongan si sandwich ini. Kita sering dengar itu ada yang namanya sandwich generation atau generasi sandwich. Ya, jadi generasi sandwich itu kayak gimana sih teman-teman? Di mana ada dua roti yang mengapit isinya. Dua rotinya itu apa? Roti yang atas itu beban dari orang tua, yang bawah itu adalah generasi yang penerusnya, yaitu adalah anaknya. Sedangkan isinya itu adalah keinginan, kebutuhan, karir, dan sebagainya, urusan tentang dirinya sendiri. Nah, teman-teman pernah ngerasakan enggak? Pernah lihat enggak kalau misalkan sandwich itu kalau nggak seimbang, itu pasti rasanya nggak enak gitu ya. Contoh, rotinya tipis, isinya banyak, rotinya tipis. Rasanya nggak kayak sandwich gitu ya. Rasanya kayak makan salad jatuhnya. Ya. Terus kalau nggak, lebih parah lagi, isinya sedikit, rotinya gede. Bantet lagi ya, sulit ditelan. Enak nggak? Nggak enak juga teman-teman ya. Jadi even jadi generasi sandwich pun itu juga harus yang namanya seimbang. Nah, ini ada fakta yang menarik teman-teman, bahwa 60% orang-orang yang masuk di generasi sandwich itu ternyata mengalami yang namanya kelelahan finansial. Jadi mereka itu selalu uh, berpikir gimana caranya ningkatin finansialnya mereka, tapi nggak nemu-nemu yang namanya jawabannya. Dan yang menarik adalah dari 60 tersebut, 45%-nya itu ternyata tertekan secara emosional dan kelelahan secara emosional. Karena apa? Karena ngurusin dua generasi tadi. Tanggung jawabnya jadi double-double gitu ya. Diri sendiri belum beres, masih harus biayain orang tua, masih harus biayain anak dan pasangannya. Nah, salah nggak sih jadi yang namanya generasi sandwich gitu ya? Pertanyaannya kan seperti itu. Sebenarnya nggak salah teman-teman kalau kita mau jadi generasi sandwich. Yang penting adalah kita punya, baik lagi yang tadi saya bilang, punya keamanan finansial yang sangat-sangat baik. Dengan kita punya keamanan finansial yang sangat baik, berarti kita punya yang namanya kemampuan untuk membiayai orang tua kita, membiayai pendidikan anaknya kita, bahkan bisa mengejar hobi atau passionnya kita selama ini kayak gimana. Kenapa? Karena kita punya yang namanya itu keamanan finansial. Tuh ya. Jadi bukan cuma sekedar kaya aja, tapi punya keamanan finansial. Nah, masalahnya teman-teman, kita ngomongin problem gitu ya. Masalahnya, ini dari data dari CNBC Indonesia. Pendapatan yang kita dapetin rata-rata orang Indonesia, ini belum UMK terbaru, even UMK terbaru pun juga nggak bakalan kekejar, bahwa orang Indonesia itu pendapatan rata-ratanya itu 5,1 juta, teman-teman. Tapi biaya hidupnya itu senilai 7 juta. Jadi minus setiap bulan itu 2 juta. Ya, kurang lebih. So that's why kenapa kok pinjol di luar sana itu begitu happy-nya. Karena mereka udah ngeliat data ini terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kenapa kok rentenir di luar sana itu senangnya minta ampun. Karena mereka tahu data ini. Bahwa pendapatan yang mereka dapetin di luar sana itu selalu tidak bisa mencukupi biaya hidupnya mereka. Ini belum kepotong sama yang namanya, belum ditambahin sama yang namanya itu kalau misalkan punya utang KPR. Belum ditambahin kalau misalkan punya hutang yang namanya kendaraan bermotor. Belum ditambahin kalau misalkan beli handphonenya yang dicicil gitu ya. Belum ditambahin lagi kalau misalkan beli jalan-jalan keluarganya juga dicicil.
Ya, jalan-jalannya udah habis, cicilannya belum habis gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangin enggak, biaya hidup ternyata di Indonesia itu masih jauh lebih besar daripada yang kita dapetin setiap bulannya. Jadi so that's why kenapa kok kita pernah dengar enggak yang namanya generasi emas, ya Indonesia emas tahun 2045. Terjadi yang namanya generasi emas. Tapi negatifnya adalah generasi emas tersebut itu akan makin memperbesar yang namanya generasi sandwich tadi. Makin banyak orang produktif, makin banyak yang harus diurusin orang tuanya beserta anaknya. Jadi pernah enggak teman-teman itu ngerasakan yang namanya itu kelelahan tapi nggak bisa berhenti? Lelah sih badannya, capek sih pikirannya, lelah sih gimana cari solusinya, tapi mau nggak bisa berhenti gitu ya. Mau nggak mau harus ngelakuin lagi, besok ngelakuin lagi, besok ngelakuin lagi, besok ngelakuin lagi hal yang sama berulang-ulang karena mau nggak mau teman-teman harus bergantung dengan income tersebut. Karena kalau nggak ada income tersebut, teman-teman makin makin sulit tentang yang namanya generasi sandwichnya tadi. Betul ya? Biaya hidupnya kayak gimana. Nah, pernah nggak teman-teman kepikiran kalau misalkan ada cara untuk menciptakan yang namanya itu kelegaan gitu ya, tanpa ngorbanin impiannya kita, tanpa ngorbanin passionnya kita, tanpa ngorbanin hobinya kita. Jadi isinya kita ini masih tetap bisa kita dapetin. Gimana caranya? Solusinya untuk bisa lepas dari generasi sandwich atau punya keamanan finansial ini kayak gimana sih? Ternyata cuma ada satu caranya, teman-teman. Nggak ada cara yang lain, nggak ada cara yang lebih baik daripada cara ini, yaitu adalah caranya adalah meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Nah, ngomongin yang namanya punya pendapatan secara berkelanjutan atau punya keamanan finansial, simpelnya itu kayak gini, teman-teman. Teman-teman coba cek hari ini, kalau misalkan teman-teman nggak kerja selama 6 bulan, apakah teman-teman itu masih punya dapetin penghasilan dari pekerjaannya teman-teman? Satu. Kedua, pertanyaan yang kedua, kalau misalnya teman-teman mau cek teman-teman ini sudah masuk di keamanan finansial atau bukan, atau belum gitu ya. Teman-teman coba cek, ketika teman-teman ninggalin pekerjaannya teman-teman selama 6 bulan, apakah penghasilan yang didapetin setiap bulan tersebut masih bisa menutupin kebutuhan hidupnya teman-teman, bahkan bisa surplus. Kalau jawabannya selalu adalah belum atau enggak, berarti teman-teman belum masuk di keamanan finansial. So that's why kenapa kok para pengundang hari ini itu mengajak teman-teman, maksa mungkin teman-teman hari ini untuk yuk lihat OBT hari ini. Yuk lihat siapa tahu hari ini itu jadi solusi buat Anda, buat kamu untuk keluar dari yang namanya generasi sandwich. Mungkin teman-teman kemarin doa malam-malam, gimana caranya saya supaya bisa tahun depan, tahun 2025 itu jadi lebih baik lagi. Betul ya? Pernah teman-teman ngerasakan kayak gitu? Ya. Ngomong-ngomong tentang yang namanya punya pendapatan secara berkelanjutan, solusinya kayak gimana? Solusi yang pertama adalah buat mereka-mereka yang usianya adalah usia-usia 60 tahun gitu ya. Kita ngomong usia yang di generasi roti yang atas. Yang dilakukan oleh generasi itu kayak gimana? Berarti kan sudah punya cucu gitu ya, udah punya anak, punya cucu. Yang dilakukan kayak gimana? Yang dilakukan adalah nggak bergantung lagi sama yang namanya anaknya. Tidak menganggap anak itu sebagai aset, tapi anak ini sebagai anugerah. Mau nggak mau, dia harus cari yang namanya penghasilan tambahan. Terus gimana dengan orang-orang yang berada di usia-usia tengah atau mereka yang merasa diapit atau di bagian isinya tadi? Solusinya kayak gimana? Mau nggak mau dia harus tingkatin penghasilannya dia. Kalau misalkan dia seorang pekerja kantoran, coba cek gimana caranya untuk ningkatin penghasilannya. Apakah dengan ngelembur itu bisa ningkatin penghasilannya teman-teman atau malah misalkan lembur nggak dibayar. Atau dengan teman-teman bangun bisnis baru, apakah bisa menjamin teman-teman bisnisnya itu tadi itu modalnya nggak gede, waktunya yang tidak menyita waktunya teman-teman, ya emosinya nggak menyita emosinya teman-teman. Bahkan even tanpa skill pun teman-teman masih bisa jalankan. Kalau nggak bisa, berarti teman-teman bukan solusi yang tepat untuk ningkatin penghasilan tersebut di uh, media tersebut bahasanya, ya kan? Nah, lalu gimana dengan yang golongan yang paling bawah atau roti yang paling bawah? Misalkan usia-usia yang di bawah 30 tahun gitu ya, yang misalkan belum berkeluarga, masih dibiayain oleh orang tuanya. Jawabannya cuma satu, yaitu adalah segeralah menjadi yang namanya mandiri, punya kemandirian finansial. Kenapa? Karena kita nggak tahu orang tua kita itu bisa menghidupi kita itu seberapa lama. Kita nggak pernah tahu mereka bisa punya pendapatan sekarang itu bisa bertahannya berapa lama.
pekerjaan yang mereka dapetin sekarang itu bisa bertahannya berapa lama. Kita nggak pernah tahu. Setuju ya? So, semua generasi harus ngalamin yang namanya punya yang namanya penghasilan tambahan. Setuju ya teman-teman ya? Nah, lalu gimana konsepnya? Kalau misalkan kita mau ngincar yang namanya penghasilan atau punya penghasilan secara berkelanjutan, selalu punya yang namanya itu problem. Mulainya dari mana, modalnya berapa, tuh ya. Terus skill yang dibutuhin tuh kayak gimana, belum lagi mikirin tentang yang namanya nanti uh, kalau misalkan gagal tuh kayak gimana, resikonya itu kayak gimana, nanti kalau uangnya ternyata nggak balik itu konsepnya tuh kayak gimana, itu teman-teman pasti muncul yang namanya itu problem. Setuju ya? So, coba kita ngomongin tentang misalkan tadi dibahas sudah ya di depan, yaitu adalah waktu di presentasi tentang yang namanya kendala berbisnis. Kita mau buka bisnis, harus mikirin idenya itu kayak gimana. Ide aja nggak cukup, unik aja nggak cukup, ya kan? Kalau kita bangun bisnis, selain unik, selain idenya bagus, diterima nggak oleh yang namanya itu market, diterima nggak oleh yang namanya itu masyarakat. Jangan sampai cuma sekedar unik, jangan sampai cuma sekedar menarik, tapi ternyata nggak diterima oleh pasar. Betul ya? Belum lagi ngomongin modal. Modalnya teman-teman ketika membangun usaha baru, itu modalnya berapa? Ya, jangan-jangan malah teman-teman berhutang malahan, ya kan? Malah meningkatkan yang namanya beban finansialnya teman-teman lagi. Maunya punya keamanan finansial, malah meningkatkan beban finansial. Ya, modalnya harus berapa? Belum lagi teman-teman harus mikirin tentang yang namanya keahlian manajemen. Kalau misalkan teman-teman nggak punya keahlian manajemen, berarti ya ngapain? Teman-teman harus nge-hire atau mencari orang-orang yang punya pengalaman di bidang manajerial. HR-nya lah, finance-nya lah, kemudian sales-nya lah, atau marketing-nya lah, atau operasionalnya, IT-nya. Berarti teman-teman harus ngeluarin biaya lagi. Betul ya? Belum lagi mikirin strategi marketingnya. Belum lagi ngomongin yang namanya faktor X. Teman-teman, ya deh Pak, saya tak buka toko kelontong di depan rumah saya misalkan. Besok-besok terjadi yang namanya penggalian sumur di depan penggalian trotoar misalkan di depan tokonya teman-teman. Efeknya apa? Omsetnya langsung ngedrop. Ya, faktor X yang nggak bisa dihindari teman-teman. Oh yaudah Pak, kalau gitu saya nggak usah bisnis. Saya tak cari kerjaan yang lain atau saya cari solusi yang lain. Solusinya apa? Buka franchise. Ya, nggak usah ngurusin sistemnya, nggak usah ngurusin apa-apa, tinggal ngurusin terima beres. Cuman ada satu kendalanya, yaitu apa? Modalnya harus gede. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau buka usaha di luar sana, itu modalnya harus gede. Ambil franchise, sistemnya udah jalan. Setuju ya? Ya udah deh Pak, saya tak bikin startup, saya kerjasama partneran sama teman-teman saya. Seperti yang saya lakuin buat bangun yang namanya distribusi kertasnya saya. Saya partneran dengan teman saya. Efeknya apa? Kita ngelewatin 5 tahun itu beratnya minta ampun. Karena kita belajar bahwa 90% rata-rata startup itu tutup. Bahkan yang sudah established sekalipun itu punya potensi untuk tutup. Ya kan? Tadi di awal kalau di video-video awal teman-teman dengerin. Even Goto aja itu ngalamin yang namanya PHK gila-gilaan. Ya, saya punya salah satu teman saya kerja di salah satu perusahaan startup tergede, salah satu yang gede di Indonesia, bidangnya retail, ya warnanya oranye gitu ya. Gak usah saya ngomong nama mereknya, itu dia bilang PHK-nya gila-gilaan. Ya, jadi bisa bayangin enggak kalau kita bangun startup itu efek kegagalannya itu di depan mata sudah. Ya, belum lagi persaingan bisnis. Oke deh, Pak, saya tak jadi YouTuber aja, saya tak jadi konten kreator aja. Mungkin teman-teman punya pikiran kayak gitu. Tapi teman-teman coba cek berapa banyak mereka-mereka yang terjun ke dunia konten kreator yang punya 1 juta subscriber. Ya, 1 juta yang subscribe atau 1 juta follower misalkan. Nggak banyak teman-teman. Ya, padahal kalau misalkan di YouTube, kalau kita mau dapetin AdSense aja, ya well, AdSense-nya di Indonesia sangat-sangat kecil banget. Itu harus minimal punya 1 juta subscriber. Ya kan? Jadi peluangnya itu kecil banget lah bahasanya. 0,028% teman-teman. Ini belum kondisi kalau misalkan ada artis tiba-tiba jadi YouTuber. Anda langsung makin tenggelam. Ya, mereka udah punya nama, mereka udah punya branding, langsung masuk ke dunia YouTube, langsung mereka bisa mencuat dibandingin dengan teman-teman. Jadi persaingan di luar sana itu gila-gilaan. Nah, pernah enggak teman-teman kepikiran kalau misalkan ada solusi yang hari ini teman-teman itu dengerin sebenarnya itu tentang yang namanya itu turnkey bisnis. Ya, jadi di mana teman-teman sudah nggak ngurusin lagi yang namanya itu soal-soal yang mengganggu pikirannya teman-teman.
Satu, ngurusin stok barang. Nanti kalau dead stock kayak gimana? Kalau nanti barangnya numpuk kayak gimana? Belum ngurusin gudangnya. Ya kan? Ngeriset pasarnya kayak gimana? Ngurusin perizinan kayak gimana? Nggak usah ngurusin lagi yang namanya sewa kantor, gudang, dan sebagainya. Bahkan rekrut pegawai pun teman-teman sudah nggak usah mikirin lagi. Jadi fokusnya teman-teman tuh ngapain? Cuman mikirin gimana caranya dengan modal yang sangat-sangat terjangkau, bisa dilakuin kerja di mana aja, dengan waktu kapan aja, plus tren sepanjang masa, dan yang menarik yang keempat, ada yang namanya itu mentor hingga sukses, itu yang bantu teman-teman. Jadi hari itu teman-teman. Dan lagi teman-teman, kalau misalkan kita ngomongin tentang yang namanya pilihan paket gitu ya, tadi juga sudah dibawain oleh Pak Andre, sangat-sangat-sangat terjangkau sekali teman-teman. Jadi bisa bayangin enggak, dengan mulai start dari angka 2 jutaan hingga 9 jutaan, teman-teman sudah punya yang namanya mau melakukan yang namanya bisnis. Bisa memulai bisnis terlebih dahulu. Ya, coba teman-teman bayangin, ada enggak bisnis di luar sana maksimal 10 juta, tapi punya potensinya itu bisa sampai 100 juta ke atas. Ya, itu jarang banget ada teman. Teman-teman mau buka usaha laundry di rumah, belum lagi ngurusin listriknya, belum lagi beli ini, beli itu, beli ini, itu, beli itu, ya kan? Di sini teman-teman beli produknya, pakai produknya, teman-teman sehat, sharing ke orang lain, teman-teman dapat komisinya. Jadi sangat-sangat rendah sekali modalnya, tapi potensinya itu gede banget. Ya, jadi kita selain ngomongin potensi, kita juga harus ngomongin yang itu resiko. Setuju ya? Kalau kita ngomongin bisnis, kita juga nggak cuma ngomongin potensi, kita ngomongin resiko. Sekarang pertanyaan satu, teman-teman. Dengan resiko teman-teman kehilangan, let's say kita ngomong aja ya, kehilangannya 10 juta, apakah benar-benar akan mengganggu kehidupannya teman-teman? Teman-teman coba cek, coba tanya deh ke dirinya teman-teman, dengan mengeluarkan modal, kita ngomong modal misalkan ya 10 juta, apakah akan mengganggu keuangannya teman-teman? 2 juta deh, apakah nanti kalau misalkan teman-teman gagal, apakah nanti teman-teman, waduh Pak, saya nggak bisa hidup Pak, kalau misalkan nggak ada 2 juta atau apa? Kalau iya, berarti peluang ini nggak cocok buat Anda. Ya, tapi kalau misalkan ya nggak ada masalah sih Pak, sebenarnya kalau misalkan saya pun beli handphone udah harganya berapa, saya ngopi di luar sana tiap bulan udah ngeluarin pengeluarannya berapa, biaya parkir udah berapa, nge-mall beli ini beli itu udah biayanya udah berapa. Ya kalau untuk 10 juta modal yang sangat-sangat minim sekali untuk bangun usaha. Ya ini berarti perusahaan bisnis yang sangat cocok buat teman-teman semuanya. Ya. Terus teman-teman, jadi saya cuma info aja, satu adalah bisnis ini, Movinit ini, itu bukan bisnis yang sempurna. Tapi bisnis yang sangat ideal sekali buat teman-teman itu ngewujudin yang namanya impiannya teman-teman. Kalau teman-teman ingin punya yang namanya keamanan finansial, berarti teman-teman, saya bilang beruntung, atau saya bilang adalah pilihan yang sangat tepat sekali kalau misalkan teman-teman ambil bisnis Movinit ini melalui partnernya teman-teman. Kenapa? Ideal banget teman-teman. Modalnya kecil, kita pakai produknya, kita sehat, kita sharing, kita dapat komisi, potensinya itu tanpa batas. Ya, bahkan ketika kita membangun cabang sekalipun kita nggak ngeluarin modal lagi. Bahkan yang menarik sekarang apa? Bisa dilakukan secara online, bisa dilakukan di mana aja. Kita bisa menjangkau kota lain, pulau lain hanya melalui dengan yang namanya itu online. Setuju ya? Jadi teman-teman, pertanyaannya adalah satu, teman-teman mau mulainya kapan? Ya, kita tahu sendiri bentar lagi tahun tahun 2025 mau datang. Jangan sampai tahun 2025 bulan Desember kita ketemu lagi tanggal 23 Desember tahun 2025, teman-teman ngeliatin video ini atau ngeliatin presentasi hari ini terus teman-teman, oh iya ya, coba dulu gua ambil peluangnya. Mungkin tahun 2025 teman-teman ngalamin yang namanya perubahan. Ya. Jadi hari ini ketika teman-teman ambil keputusannya, mungkin hari ini adalah turning point-nya teman-teman. Pertanyaannya cuma satu. Teman-teman mau ngambil peluangnya itu sekarang atau nanti? Ya, karena saya percaya satu teman-teman, kalau kita ambil peluangnya sekarang dan kita lakukannya sekarang, kita akan dapatkan berkatnya sekarang. Ketika kita ngambil keputusannya nanti, kita akan melakukannya nanti, maka kita dapatnya bukan berkat, tapi dapatnya penyesalan. Betul ya. Jadi saran saya teman-teman, sudah siap enggak mutusin yang namanya generasi sandwich di keluarganya teman-teman? Oke, jadi itu aja yang mau saya sharingkan teman-teman hari ini. Semoga hari ini bisa jadi renungan buat kita semuanya, catatan buat kita semuanya. Kalau kita mau punya keamanan finansial, mau nggak mau kita harus punya yang namanya income yang lebih besar daripada yang kita dapetin sekarang.